Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas tentang nasihat Ramadan. Dan nasihat pada hari ini kita kasih tema dengan judul menjaga fokus di zaman sibuk. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zaman modern sering dibanggakan sebagai era produktivitas. Kalender penuh, pekerjaan menumpuk, pesan berdatangan tanpa jeda, dan layar ponsel kita seolah-olah menjadi pusat kendali hidup. Namun, di balik semua itu, problem terbesar manusia hari ini bukan kekurangan aktivitas, melainkan kekurangan fokus. Di Ramadan ini, kita berusaha untuk meningkatkan kefokusan kita. Kita bergerak cepat, tetapi sering tanpa arah. Sibuk sepanjang hari, tetapi sulit mengingat apa yang benar-benar bermakna di dalam kehidupan kita. Dalam situasi seperti ini, Ramadan hadir bukan sekedar sebagai bulan ibadah, bahkan bukan hanya sekedar untuk menambah menu makan, tapi Ramadan hadir adalah untuk sebagai sarana mengalihkan kelalaian kita dan kembali kepada track fokusan kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan bukan ibadah tambahan, melainkan sebagai ruang jeda spiritual. Ramadan seperti tombol pause yang memungkinkan manusia menata ulang perhatian kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada makna hidup, dan kepada tujuan keberadaan yang sering tertutup oleh rutinitas keseharian kita. Al-Quran memberikan peringatan yang sangat relevan dengan kondisi zaman ini. Dalam surat Al-Isra ayat 36, Allah mengingatkan agar manusia tidak mengikuti sesuatu tanpa pengetahuan, karena pendengaran, penglihatan, dan hati akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesan ini sebenarnya adalah merupakan informasi tentang kebenaran informasi yang jelas. Bahkan informasi yang diberikan oleh Al-Quran adalah merupakan informasi yang terbaik sepanjang masa, sepanjang zaman, dari dunia sampai akhirat. Dan pesan yang ada di dalamnya sebenarnya bukan hanya tentang kebenaran informasi, tapi juga tentang tanggung jawab perhatian dari seseorang hamba. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita pikirkan bukan hal yang netral. Perhatian adalah amanah. Kemana fokus kita diarahkan, kesanalah hidup kita bergerak. Zaman modern sering dibanggakan sebagai yang disebut tadi dengan era produktivitas. Kita sibuk sepanjang hari, tapi sering tidak ingat apa yang benar-benar telah kita selesaikan. Kita terus bergerak, tapi sering tidak tahu kemana arah sebenarnya hidup. Hidup terasa penuh, tetapi anehnya juga terasa kosong. Dalam situasi seperti ini, kita diingatkan untuk menjaga kefokusan kita. Salah satu teknologi kecil yang diam-diam mengubah perilaku manusia adalah yang disebut dengan infinite scroll. Infinite scroll ini, dan dulu media sosial memiliki halaman, ada batas. Setelah beberapa postingan selesai, manusia sadar bahwa ia sudah sampai di akhir. Nah, sekarang tidak. Layar tidak pernah memberi tanda berhenti. Kita scroll, lalu muncul lagi, scroll lagi, muncul lagi. Tidak ada akhir, tidak ada sinyal cukup. Setiap ini, sistem yang dibangun ini memang seperti dibuat aturannya. Sistem ini sederhana, tetapi dampaknya luar biasa. Manusia dibuat lupa, bahkan sebenarnya ia bisa berhenti. Bahkan ia pun
akan terus-menerus dalam jangka yang disebut dengan infinite scroll tadi. Akibatnya, seorang membuka ponsel sebentar, lalu sadar 1 jam sudah hilang dari aktivitasnya. Bukan karena ia lemah, tetapi karena sistem memang dirancang untuk membuatnya tinggal. Algoritma media sosial sebenarnya hanya peduli pada satu hal. Apakah kamu akan terus melihat? Ia tidak bertanya apakah konten itu baik untukmu. Ia tidak peduli apakah itu membuatmu tenang atau gelisah. Jika kamu menonton lebih lama, sistem menganggapnya sebagai sebuah kesuksesan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan disinilah sifat manusia ikut bermain. Secara psikologis, manusia cenderung menatap hal-hal negatif lebih lama daripada hal positif. Kita lebih lama melihat kecelakaan daripada melihat orang berbagi bunga. Kita lebih mudah terpancing konflik daripada kedamaian. Konten yang membuat marah, kaget, atau tersinggung justru membuat kita bertahan lebih lama untuk menontonnya. Oleh karena itu, puasa adalah melatih kefokusan kita. Algoritma belajar dari itu. Dia mencatat video, mana yang kamu tonton lama, mana yang kamu tonton 5 detik lebih lama. Ia tahu postingan mana yang membuatmu berhenti. Ia tahu mana yang membuatmu marah, tertarik, penasaran, lalu ia memberi lebih banyak dari itu keseterkiaan apa yang kita tonton itu. Feed yang mula atau feed yang kamu lihat bukan dunia netral. Ia adalah refleksi dari kebiasaanmu sendiri. Maka Ramadan mengajak kita untuk fokus kepada apa yang seharusnya kita lakukan. Algoritmamu adalah kamu. Jika kamu sering menonton konflik akan memenuhi layar itu. Jika kamu sering berhenti pada sensasi akan terus datang. Lama-lama dunia terasa penuh kekacauan. Padahal bisa jadi yang berbuah atau yang berbuat itu adalah kamu. Yang berbuah bukan dunia, tetapi pola perhatian kita kepada apa yang kita scroll tersebut. Di titik ini, manusia modern sebenarnya sedang menghadapi krisis yang jarang dibicarakan, yaitu krisis perhatian kita. Energi mental habis untuk hal kecil. Hal besar justru kekurangan ruang. Kita tahu kabar selebritis yang tidak penting, tetapi lupa menelpon orang tua kita yang seharusnya menjadi fokus perhatian kita. Kita membaca puluhan komentar orang asing, tetapi tidak sempat membaca 1 halaman buku syarif pun. Bahkan, tidak pernah kita menyentuh Al-Quranul Karim sebagai bacaan panduan kehidupan kita. Kita membaca, itu adalah sesuatu yang sangat berharga ketika kita membaca. Tapi, di era scroll ini, kita jarang membaca. Kita membaca puluhan komentar yang kita tidak kenal. Kita mengikuti debat panjang di layar, tetapi kehilangan kesabaran dalam percakapan nyata dengan masyarakat kita. Puasa Ramadan sebenarnya adalah latihan fokus yang sangat konkret yang mengatasi kondisi ini. Menahan lapar bukan hanya soal menahan fisik kita. Ia adalah pendidikan kesadaran. Ketika lapar datang, manusia sadar terhadap tubuhnya. Ketika menunggu berbuka puasa, ia belajar menunda dorongan. Ketika menjaga ucapan, ia melatih kontrol pikirannya. Karena itu Nabi SAW mengingatkan bahwa orang yang berpuasa bukan hanya yang menahan makan, tetapi juga dia harus menjaga kata-katanya dari perilakunya. Ini menunjukkan bahwa puasa bukan ritual tubuh, melainkan disiplin kesadaran total untuk kita ingat diri kita untuk fokus. Puasa melatih satu kemampuan yang sangat langka di dunia modern saat ini. Kemampuan untuk tidak langsung mengikuti dorongan. Para ulama klasik memahami bahwa rusaknya hati sering bermula dari perhatian selalu tersebar pada hal remeh-temeh.
Ketika manusia memberi ruang terlalu besar pada yang tidak penting, maka yang penting perlahan kehilangan tempatnya di dalam diri kita. Dalam bahasa sederhananya, hidup terasa berat bukan selalu karena masalahnya besar, tetapi karena perhatian kita terlalu berantakan. Ramadan datang membawa metode penyederhanaan. Waktu makan dibatasi, jadwal disusun ulang, malam dihidupkan dengan ibadah, hiburan berlebihan dikurangi. Semua itu bukan kebetulan ritual, tetapi desain spiritual yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengurangi kebisingan agar suara hati terdengar kembali. Pelajaran terbesar Ramadan bagi manusia modern mungkin justru ini. Kesuksesan hidup bukan ditentukan oleh berapa banyak yang dilakukan, tetapi oleh seberapa sadar kita melakukannya. 2 rakaat dengan hati yang hadir bisa lebih mengubah hidup daripada banyak rakaat dengan pikiran melayang kemana-mana. 1 percakapan dengan perhatian penuh bisa lebih bermakna daripada berjam-jam sambil menatap layar. Fokus bukan sekedar teknik produktivitas. Fokus itu adalah cara hidup. Dia membuat ibadah lebih hidup, pekerjaan lebih bernilai, hubungan lebih hangat, dan hidup lebih terarah. Tanpa fokus, bahkan aktivitas baik bisa kehilangan makna. Dengan fokus, aktivitas sederhana bisa menjadi ibadah yang nyata, ibadah yang menggairahkan, ibadah yang bisa menuntun kita menjadi lebih baik. Mungkin inilah hikmah Ramadan di zaman yang terlalu ramai. Bukan menambah daftar kegiatan, tetapi mengembalikan kemampuan manusia untuk benar-benar hadir dalam apa yang ia lakukan. Dan seringkali ketika fokus kembali, yang berubah bukan hanya jadwal hidup kita, tetapi arah hidup kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pelajaran penting dari berbagi perspektif ini adalah yang pertama kita lihat dari perspektif spiritual, yaitu fokus adalah bentuk ibadah yang harus kita pelihara. Pelajaran paling mendasar adalah bahwa perhatian bukan sekedar kemampuan mental, tetapi amanah spiritual yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Apa yang kita lihat, kita dengar, dan kita pikirkan membentuk kualitas hati kita. Ketika perhatian dibiarkan liar, hati ikut menjadi liar. Ketika perhatian diarahkan kepada yang baik, hati ikut hidup. Puasa dalam Ramadan mengajarkan bahwa pengendalian diri bukan hanya menahan makan saja, tetapi menata kesadaran kita. Lapar melatih kesadaran, menunggu berbuka melatih kontrol dorongan, menjaga ucapan melatih kebersihan batin, tidak lalai dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Itu adalah fokus. Artinya bahwa fokus bukan sekedar teknik produktivitas, tetapi jalan menuju kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lihat dari perspektif psikologi. Otak manusia tidak dirancang untuk banjir stimulus secara psikologis. Secara psikologis, manusia memiliki keterbatasan perhatian. Otak tidak benar-benar multitasking. Ia hanya berpindah cepat dari satu hal ke hal lain. Setiap perpindahan menguras energi mental. Karena itu seorang bisa merasa sangat lelah meskipun tidak melakukan pekerjaan fisik berat. Infinite scroll, notifikasi, dan konten pendek membuat otak terus berada dalam mode respon cepat. Akibatnya, sulit membaca panjang, sulit khusyuk dalam ibadah, sulit mendengarkan orang yang penuh perhatian, sulit merasa tenang, sulit untuk berlama-lama untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Pelajaran psikologis yang sederhana tetapi penting adalah bahwa kelelahan modern sering bukan karena pekerjaan itu terlalu banyak, tetapi karena perhatian kita terlalu terpecah pada hal-hal yang tidak benar. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal penting ini adalah pelajaran yang sangat berharga yang harus kita miliki, yang harus kita jalani, dan menjadi satu hal yang sangat penting untuk menjadi perhatian kita.
Oleh karena itu, melalui nasihat ke-8 ini, semoga pelajarannya bisa menyampai ke dalam hati kita. Kita menjadi hamba Allah. Artinya, ketika kita tidak fokus, masalah terbesar manusia modern itu bukanlah kekurangan waktu, tapi kehilangan kendali atas perhatiannya. Dan karena perhatian menentu arah hidup, maka manusia menjaga fokus sebenarnya adalah menjaga masa depan dirinya untuk kemajuan dirinya dan menjadi hamba-hamba Allah yang dekat kepadanya. Itulah pesan Ramadan di hari ke-8 ini. Mudah-mudahan apa yang kita pesankan menjadi pelajaran yang berharga untuk kehidupan kita. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.